Dari makanan ke bedil, kuman, dan baja. Bab 12. Cetak biru dan aksara pinjaman. Para penulis abad ke-19 cenderung mengartikan sejarah sebagai gerak maju dan dari kebiadaban menuju ke peradaban. Penanda-penanda penting transisi itu antara lain perkembangan agrikultur, peruntagian, teknologi rumit, pemerintahan terpusat, dan tulisan-tulisan. Dari semua itu, tulisan secara tradisional merupakan yang paling terbatas secara geografis. Sebelum ekspansi Islam dan Eropa kolonial, tulisan tidak ditemukan di Australia, Kepulauan Pasifik, Afrika subkhatulistiwa, dan seluruh dunia baru kecuali sebagian kecil Mesoamerika. Sebagai akibat persebaran yang terbatas itu, orang-orang yang membanggakan diri sebagai beradab selalu menganggap tulisan sebagai pembeda tegas yang mengangkat mereka di atas orang-orang barbar atau biadab. Pengetahuan mendatangkan kekuasaan. Oleh karena itu, tulisan mendatangkan kekuasaan kepada masyarakat modern sebab memungkinkan penyampaian pengetahuan dengan akurasi yang jauh lebih tinggi dan kuantitas serta perincian yang jauh lebih besar daripada dari wilayah-wilayah yang lebih jauh dan masa-masa yang telah lama berlalu. Itu saja, sejumlah bangsa Inka yang paling menonjol berhasil mengelola kekaisaran tanpa tulisan, dan orang-orang beradab tidak selalu bisa mengalahkan orang-orang barbar seperti yang dialami bala tentara Romawi yang menghadapi bala tentara Hun. Namun penaklukan Eropa atas Amerika, Siberia, dan Australia mengilustrasikan hal terbaru yang tipikal. Tulisan berbaris bersama senjata Bikoba dan organisasi politik terpusat sebagai agen modern penaklukan. Perintah-perintah para raja dan saudagar yang mengorganisasi armada-armada kolonisasi disampaikan secara tertulis. Armada-armada menentukan arah dengan peta-peta, dan arahan berlayar tertulis dipersiapkan oleh ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Catatan-catatan tertulis ekspedisi-ekspedisi sebelumnya memotivasi ekspedisi-ekspedisi sesudahnya dengan menjabarkan kekayaan dan lahan subur yang menanti para penakluk. Catatan-catatan tersebut mengajarkan kepada para calon penjelajah kondisi-kondisi apa yang mungkin mereka hadapi dan membantu mereka mempersiapkan diri. Negara-negara yang dihasilkan dikelola dengan bantuan tulisan, sementara semua jenis informasi itu juga diteruskan dengan cara-cara lain di masyarakat bermelek aksara. Tulisan menjadi penyampaian informasi tulisan menjadikan penyampaian informasi lebih mudah, lebih terperinci, lebih akurat, dan lebih persuasif. Kalau begitu, mengapa hanya sebagian bangsa yang mengembangkan tulisan sementara sebagian lain tidak? Mengingat betapa besar arti penting tulisan. Misalnya, mengapa tidak ada pemburu pengumpul tradisional yang mengembangkan atau mengadopsi tulisan? Di antara negara-negara kepulauan, mengapa tulisan muncul di kereta zaman Minos tapi tidak di Tonga Polinesia? Berapa kali tulisan berevolusi secara mandiri dalam sejarah manusia, dalam situasi apa dan untuk apa? Di antara orang-orang yang mengembangkan tulisan, mengapa sebagian di antaranya melakukannya terlebih dahulu daripada yang lain? Misalnya, nyaris semua orang Jepang dan Skandinavia sekarang melek aksara, namun sebagian besar orang Irak tidak. Tapi mengapa tulisan justru muncul nyaris 4.000 tahun lebih dahulu di Irak? Penyebaran tulisan dari tempat asalnya juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting. Misalnya, mengapa tulisan menyebar ke Ethiopia dan Arabia dari bulan sabit subuh, namun tidak ke Andes dari Meksiko? Apakah sistem tulisan menyebar dengan cara ditiru, atau apakah sistem tulisan yang ada hanya mengilhami bangsa-bangsa tetangga untuk menciptakan sistem tulisan mereka sendiri? Bila ada satu sistem tulisan yang cocok sekali untuk satu bahasa, bagaimana merancang sistem untuk bahasa yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan serupa timbul setiap kali
kita mencoba memahami asal-muasal dan penyebaran banyak aspek lain kebudayaan manusia, misalnya teknologi, agama, dan produksi makanan. Ahli sejarah yang tertarik kepada pertanyaan-pertanyaan semacam itu mengenai tulisan memiliki keunggulan karena pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali bisa dijawab dengan perincian unik melalui catatan tertulis itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan melacak perkembangan tulisan bukan hanya karena arti penting bawaannya, melainkan juga karena wawasan-wawasan umum yang diberikan kepada sejarah budaya. 3 strategi dasar yang mendasari sistem tulisan memiliki perbedaan dalam hal ukuran unit lisan yang ditandai oleh satu lambang tertulis. Apakah satu bunyi dasar, satu suku kata, atau satu kata penuh? Di antara ketiganya yang digunakan oleh sebagian besar orang saat ini adalah alfabet yang idealnya menyediakan satu lambang unik disebut huruf dan setiap bunyi dasar untuk setiap bunyi dasar bahasa itu fonem. Sebenarnya kebanyakan alfabet terdiri hanya atas 20-30 huruf dan kebanyakan bahasa memiliki lebih banyak fonem daripada huruf dalam alfabet mereka. Misalnya bahasa Inggris menuliskan 40 fonem dengan 26 huruf saja. Oleh karena itu, kebanyakan bahasa tertulis alfabetis, termasuk bahasa Inggris, terpaksa melambangkan beberapa fonem berbeda dengan huruf yang sama dan merepresentasikan sejumlah fonem dengan kombinasi huruf, misalnya kombinasi 2 huruf bahasa Inggris S, misalnya kombinasi 2 huruf bahasa Inggris dan S, TSH dan TH yang masing-masing dilambangkan dari satu huruf saja dalam alfabet Rusia dan Yunani. Strategi kedua, menggunakan apa yang disebut logogram, yang berarti lambang tertulis mewakili satu kata utuh. Itulah fungsi banyak lambang dalam tulisan Cina dan sistem tulisan utama Jepang disebut kanji. Sebelum penyebaran tulisan alfabetis, sistem-sistem yang banyak memanfaatkan logogram jauh lebih umum, antara lain hieroglif Mesir, glif Maya, dan huruf paku kuniform Sumeria. Strategi ketiga yang paling tidak akrab dengan kebanyakan pembaca buku ini menggunakan satu lambang untuk setiap suku kata. Pada praktiknya, kebanyakan sistem tulisan itu disebut silabari, menyediakan tanda-tanda berbeda hanya untuk satu kata yang terdiri atas satu konsonan diikuti satu vokal, seperti suku-suku kata untuk kata family, dan mengandalkan berbagai trik lain agar bisa menggunakan jenis-jenis suku kata lain dengan lambang-lambang itu. Silabari lazim pada masa lalu, contohnya tulisan linear B di Yunani Mykenae. Sejumlah silabari masih ada saat ini, dengan yang paling penting adalah silabari kana yang digunakan orang-orang Jepang untuk menulis telegram, formulir bank, dan naskah untuk tunanetra. Saya secara sengaja mengistilahkan ketiga pendekatan ini sebagai strategi, bukan sistem tulisan. Tidak ada sistem tulisan sungguhan yang hanya menerapkan satu strategi saja. Tulisan Cina tidak murni logografik, seperti juga tulisan Inggris tidak murni alfabetik. Seperti semua sistem tulisan alfabetik, bahasa Inggris menggunakan banyak logogram, seperti angka. Dengan kata lain, lambang-lambang mana suka bukan terdiri atas unsur-unsur fonetik yang merepresentasikan kata utuh. Linear B yang silabik memiliki banyak logogram, seperti hieroglif Mesir yang logografik mencakup banyak simbol silabik maupun alfabet virtual berupa huruf-huruf individual untuk setiap konsonan. Penciptaan sistem tulisan dari nol pastilah jauh lebih sulit daripada meminjam atau mengadopsinya. Para juru tulis pertama harus menetapkan asas-asas dasar yang kini kita terima begitu saja. Misalnya, mereka harus mencari tahu cara memotong-motong omongan yang sambung menyambung menjadi satuan lisan
terlepas dari apakah satuan-satuan itu dianggap sebagai kata, suku kata, atau fonem. Mereka harus belajar mengenali bunyi atau satuan lisan yang sama dalam segala variasi normal kita, dari volume lisan, tinggi rendah nada, kecepatan, penekanan, pengelompokan frasa, dan kekhasan cara baca individual. Mereka harus menentukan bahwa sistem tulisan haruslah mengabaikan semua variasi itu. Mereka kemudian harus merancang cara-cara merepresentasikan bunyi-bunyi. Mereka kemudian harus merancang cara-cara merepresentasikan bunyi menggunakan lambang. Entah bagaimana, para juru tulis pertama memecahkan semua masalah itu tanpa ada contoh hasil jadi apapun di depan mereka sebagai panduan. Tulisan itu terbukti sangat sulit, sehingga hanya ada segelintir kejadian dalam sejarah ketika manusia menemukan tulisan sepenuhnya sendirian. Dua penciptaan tulisan yang tidak diragukan lagi mandiri dilakukan oleh orang Sumeria Mesopotamia tak lama sebelum 3000 sebelum Masehi, dan oleh orang-orang Indian Meksiko sebelum 600 sebelum Masehi, gambar 12.1. Tulisan Mesir dari 3000 sebelum Masehi dan tulisan Cina dari 1300 sebelum Masehi juga mungkin muncul secara mandiri. Barangkali semua bangsa lain yang mengembangkan tulisan sejak saat itu telah meminjam, mengadaptasi, atau setidaknya terilhami oleh sistem-sistem yang ada. Penciptaan mandiri yang bisa kita lacak dengan paling terperinci adalah sistem tulisan tertua dalam sejarah, tulisan paku Sumeria, gambar 12.1. Selama ribuan tahun sebelum tulisan paku ada, penduduk sejumlah desa tani di bulan Sabit Subuh telah menggunakan penanda dari tanah liat dengan berbagai bentuk sederhana untuk keperluan pencatatan, bisa mencatat jumlah domba dan padi-padian. Dalam abad-abad terakhir sebelum 3000 sebelum Masehi, perkembangan teknologi, format, dan lambang pencatatan segera menyebabkan lahirnya sistem tulisan pertama. Salah satu inovasi teknologi semacam itu adalah menggunakan lempeng tanah liat sebagai permukaan menulis yang nyaman. Pada awalnya, tanah liat digores dengan alat yang runcing, yang lama-kelamaan menjadi pena bulu untuk menggores tablet sehingga meninggalkan tanda. Perkembangan format mencakup penggunaan beransur-ansur jumlah aturan yang arti pentingnya kini diterima secara universal, bahwa tulisan harus ditata menjadi baris atau kolom yang teratur, baris horizontal untuk orang-orang Sumeria seperti juga untuk orang-orang Eropa modern, bahwa tulisan itu harus dibaca dengan arah yang konstan kiri ke kanan untuk orang-orang Sumeria seperti juga untuk orang-orang Eropa modern, dan bahwa tulisan-tulisan itu harus dibaca dari atas ke bawah di lempeng tanah liat, bukan sebaliknya. Namun, perubahan yang penting melibatkan pemecahan masalah yang mendasar bagi semua sistem tulisan. Bagaimana merancang tanda-tanda kasat mata yang disepakati, yang mewakili bunyi lisan sungguhan, bukan hanya gagasan atau kata-kata tanpa menghiraukan cara bacanya. Tahap-tahap awal pengembangan pemecahan itu telah dideteksi terutama pada ribuan lempeng tanah liat yang ditemukan di reruntuhan bekas kota Sumeria, Uruk, di tepi sungai Efrat, sekitar 200 mil sebelah tenggara Baghdad modern. Lambang-lambang tulisan Sumeria pertama adalah gambar-gambar yang bisa dikenali sebagai benda-benda yang diwakilinya, misalnya gambar seekor ikan atau seekor burung. Wajarlah bila lambang-lambang gambar itu terutama terdiri atas angka ditambah kata benda untuk benda-benda kasat mata. Teks yang dihasilkan hanyalah laporan pencatatan dalam steno telegrafik tanpa unsur tata bahasa. Secara bertahap, bentuk-bentuk lambang menjadi semakin abstrak, terutama ketika alat tulis runcing digantikan oleh pena bulu. Lambang-lambang baru diciptakan untuk memadukan lambang-lambang lama, untuk menghasilkan makna baru.
Misalnya lambang kepala dikombinasikan dengan lambang roti untuk menghasilkan lambang yang berarti makan. Tulisan Sumeria terawal terdiri atas logogam non-fonetik. Dengan kata lain, tulisan tersebut tidak didasarkan pada bunyi tertentu dalam bahasa Sumeria dan bisa dibaca dengan bunyi yang sepenuhnya berbeda untuk menghasilkan arti yang sama dalam bahasa lain apapun, seperti lambang angka 4 dibaca for, setwer, nelia, dan 4 oleh penutur bahasa Inggris, Rusia, Finlandia, dan Indonesia. Barangkali langkah tunggal terpenting dalam seluruh sejarah tulisan adalah introduksi representasi fonetik oleh orang-orang Sumeria yang pada awalnya dengan menuliskan sebuah kata benda abstrak yang tidak bisa dengan mudah dibuat gambarnya dengan lambang atau kata benda konkret yang memiliki cara baca fonetik yang sama. Misalnya, mudah membuat gambar anak panah yang mudah dikenali. Sulit membuat gambar kehidupan yang mudah dikenali, namun keduanya dibaca T dalam bahasa Sumeria, sehingga gambar sebuah anak panah lantas bisa berarti anak panah atau kehidupan. Masalah makna ganda yang timbul diatasi dengan penambahan tanda yang tidak dibaca disebut determinatif untuk mengindikasikan benda tersebut tergolong ke dalam kategori kata benda apa. Ahli linguistik mengistilahkan inovasi menentukan ini, yang juga mendasari pelesetan di zaman sekarang, asas rebus. Begitu orang-orang Sumeria menemukan asas fonetik, mereka mulai menggunakannya untuk jauh lebih banyak tujuan daripada hanya menulis kata benda abstrak. Mereka memanfaatkan asas itu untuk menuliskan suku kata atau huruf yang menyusun akhiran tata bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris, tidak jelas bagaimana membuat gambar suku kata yang umum dipakai Dion, namun sebagai gantinya kita bisa membuat gambar yang mengilustrasikan kata kerja sound yang sama cara bacanya. Lambang-lambang yang ditafsirkan secara fonetis juga digunakan untuk mengeja kata-kata yang lebih panjang sebagai serangkaian gambar yang masing-masing menggambarkan bunyi satu suku kata. Seolah-olah penutur bahasa Inggris menuliskan kata believe dengan lambang B lebah diikuti dengan gambar leaf daun. Lambang fonetif juga memungkinkan juru tulis menggunakan lambang gambar yang sama untuk serangkaian kata terkait, misalnya gigi, omongan, dan pembicara, namun mengatasi makna ganda dengan lambang tambahan yang diinterpretasi secara fonetik. Misalnya memilih lambang untuk 2, masing-masing atau puncak. Dengan demikian, tulisan Sumeria lantas terdiri atas campuran kompleks 3 jenis lambang, logogram yang mengacu kepada keseluruhan kata atau nama, lambang-lambang fonetik yang digunakan untuk mengeja suku kata, huruf, unsur tata bahasa, atau bagian kata, dan determinatif yang tidak dibaca namun digunakan untuk membedakan makna ganda. Terlepas dari itu, lambang-lambang fonetik dalam tulisan Sumeria masih jauh dari menjadi silabari atau alfabet yang komplit. Sejumlah suku kata Sumeria tak memiliki lambang tertulis apapun. Lambang yang sama bisa dibaca dengan beberapa cara, dan lambang yang sama bisa dibaca sebagai satu kata, satu suku kata, atau satu huruf. Selain tulisan paku Sumeria, satu lagi contoh pasti kelahiran mandiri tulisan dalam sejarah manusia berasal dari masyarakat pribumi Amerika di Mesoamerika, barangkali Meksiko Selatan. Tulisan Mesoamerika dipercaya muncul secara mandiri dari tulisan dunia lama karena tidak ada bukti meyakinkan kontak masyarakat dunia baru dengan masyarakat dunia lama yang memiliki tulisan sebelum kedatangan orang-orang Norse. Selain itu, bentuk lambang-lambang tulisan Mesoamerika sepenuhnya berbeda dari jenis tulisan dunia lama manapun.
Ada selusin jenis tulisan Mesoamerika yang diketahui semua atau sebagian besarnya tampaknya saling terkait, misalnya dalam segi sistem angka dan kalender, dan kebanyakan di antaranya baru berhasil dipecahkan sebagian. Pada saat ini, jenis tulisan Mesoamerika paling tua yang masih ada berasal dari sekitar tahun 600 sebelum Masehi di daerah Zapotec, Meksiko Selatan. Namun sejauh ini yang dipahami paling baik adalah tulisan wilayah Maya darat dataran rendah, di mana penanggalan tertua yang tercantum berkesesuaian dengan 292 Masehi. Terlepas dari kelahirannya yang mandiri dan bentuk lambang-lambangnya yang berbeda, tulisan Maya terorganisasi berdasarkan asas yang pada dasarnya sama dengan tulisan Sumeria dan sistem tulisan Eurasia dan sistem tulisan Eurasia Barat lainnya yang terilhami oleh Sumeria. Seperti tulisan Sumeria, tulisan Maya menggunakan logogram maupun lambang fonetik. Logogram untuk kata-kata abstrak ditulis dengan lambang untuk kata lain yang dibaca serupa namun dengan makna berbeda, yang bisa dengan mudah dipahami, yang bisa dengan mudah diketahui. Seperti lambang-lambang Kana Jepang dan silabari linier B Yunani Mikene, sebagian besar lambang-lambang fonetik Maya adalah lambang untuk suku kata berupa satu konsonan plus satu vokal, misalnya ta, te, ti, to, tu, seperti huruf-huruf alfabet Semit awal. Lambang-lambang silabik Maya berasal dari gambar barang-barang yang cara baca diawali oleh suku kata itu, misalnya lambang silabik Maya ne, mirip dengan bentuk ekor dalam bahasa Maya disebut ne. Semua paralel antara tulisan Mesoamerika dan Eurasia Barat kuno merupakan bukti universalitas yang mendasari kreativitas manusia. Sementara bahasa Sumeria dan Mesoamerika tidak punya hubungan khusus apapun di antara bahasa-bahasa di dunia, keduanya menimbulkan masalah-masalah dasar yang serupa, yaitu bagaimana mereduksinya menjadi tulisan. Pemecahan-pemecahan yang orang Sumeria ciptakan sebelum 3000 sebelum Masehi diciptakan kembali di sisi lain dunia oleh orang-orang India dan Mesoamerika awal sebelum 600 sebelum Masehi, dengan tulisan Mesir, Cina, dan Pulau Paskah yang barangkali merupakan kekecualian akan dibahas nanti. Semua sistem tulisan lain yang disusun dimanapun di dunia ini tampaknya merupakan turunan sistem-sistem yang dimodifikasi dari atau setidaknya terilhami oleh tulisan Sumeria atau Mesoamerika awal. Salah satu alasan mengapa sedikit sekali lahir tulisan secara mandiri adalah karena menciptakan tulisan begitu sulit seperti yang telah kita bahas. Alasan lain adalah bahwa kesempatan lain penciptaan tulisan mandiri telah ditiadakan oleh tulisan Sumeria atau Mesoamerika awal beserta turunannya. Kita tahu bahwa perkembangan tulisan Sumeria memerlukan setidaknya ratusan bahkan ribuan tahun. Seperti yang akan kita lihat, prasyarat bagi perkembangan itu terdiri atas beberapa ciri masyarakat manusia yang menentukan apakah tulisan itu akan bermanfaat bagi masyarakat dan apakah masyarakat bisa menyokong kehidupan para juru tulis khusus yang diperlukan. Banyak masyarakat manusia selain Sumeria dan Meksiko awal, misalnya masyarakat India, Kreta, dan Ethiopia kuno, mengembangkan prasyarat-prasyarat itu. Tapi orang-orang Sumeria dan orang-orang Sumeria dan Meksiko awal kebetulan menjadi yang pertama memiliki prasyarat-prasyarat tersebut di dunia lama dan dunia baru. Begitu orang-orang Sumeria dan Meksiko awal telah menciptakan tulisan, perincian atau asas-asas tulisan mereka menyebar dengan cepat ke masyarakat lain sebelum mereka bisa menempuh berabad-abad atau beribu-ribu tahun yang dibutuhkan untuk mencoba-coba mandiri dengan tulisan sendiri. Dengan demikian, potensi untuk percobaan mandiri lain pun ditiadakan atau digugurkan.
Penyebaran tulisan terjadi dengan salah satu dari dua metode yang bertentangan yang paralelnya ditemukan di sepanjang sejarah teknologi dan gagasan. Seseorang menemukan sesuatu dan menggunakannya. Bagaimana Anda, calon pengguna lain yang kemudian merancang sesuatu yang serupa untuk Anda gunakan sendiri dengan mengetahui bahwa orang-orang lain telah memiliki model mereka sendiri yang bisa dipakai. Ada kisaran bentuk penyampaian ciptaan semacam itu yang bisa kita asumsikan. Di satu ujung terdapat penyalinan cetak biru sewaktu kita menyalin atau memodifikasi cetak biru terperinci yang sudah tersedia. Di ujung yang satu lagi ada difusi gagasan sewaktu kita menerima hanya gagasan dasar dan harus menciptakan ulang perincian-perinciannya. Mengetahui bahwa hal itu bisa kita lakukan merangsang kita untuk mencoba melakukannya sendiri, namun solusi spesifik kita akhirnya mungkin mirip dengan solusi penemu pertama, mungkin juga tidak. Kalau kita tengok contoh yang belum lama terjadi, para ahli sejarah masih berdebat mana yang bersumbangsi lebih besar, penyalinan cetak biru ataukah difusi gagasan dalam pembuatan bom atom oleh Rusia. Apakah upaya Rusia membuat bom atom sepenuhnya bergantung kepada cetak biru bom Amerika yang telah dibuat, yang dicuri dan disampaikan kepada Rusia oleh mata-mata, ataukah penggunaan bom atom Amerika di Hiroshima yang akhirnya meyakinkan Stalin bahwa bom semacam itu bisa dibuat dan bahwa para ilmuwan Rusia kemudian menciptakan ulang asas-asas tersebut dalam program mandiri yang diselenggarakan terburu-buru, nyaris tanpa panduan terperinci dari upaya Amerika. Pertanyaan-pertanyaan serupa muncul untuk sejarah perkembangan roda, piramida, dan mesiu. Sekarang mari kita kaji bagaimana penyalinan cetak biru dan difusi gagasan berkontribusi terhadap penyebaran sistem tulisan. Kini, ahli linguistik profesional merancang sistem tulisan untuk bahasa-bahasa tak tertulis dengan metode penyalinan cetak biru. Kebanyakan sistem buatan semacam itu memodifikasi alfabet yang sudah ada, walaupun ada yang justru merancang silabari. Misalnya, ahli-ahli linguistik misionaris sedang menggarap alfabet Romawi termodifikasi untuk ratusan bahasa Papua dan pribumi Amerika. Ahli-ahli linguistik pemerintah merancang alfabet Romawi termodifikasi yang dipakai sejak 1928 oleh Turki untuk menulis bahasa Turki. Demikian juga alfabet Kirilik yang dirancang untuk bahasa banyak suku di Rusia. Dalam segelintir kasus, kita juga tahu mengenai orang-orang yang merancang sistem tulisan melalui penyalinan cetak biru pada zaman dahulu sekali. Misalnya alfabet Kirilik itu sendiri yang kini masih digunakan di Rusia adalah turunan dari adaptasi huruf-huruf Yunani dan Ibrani yang dirancang oleh Santo Kiril, misionaris Yunani bagi orang-orang Slav pada abad ke-9 Masehi. Naskah-naskah pertama yang masih ada dalam bahasa Jermani apapun, famili bahasa yang mencakup bahasa Inggris, ditulis dalam alfabet Goth yang ditulis oleh Uskup Ulfilas, yang diciptakan oleh Uskup Ulfilas, seorang misionaris yang hidup bersama orang-orang Visigoth di daerah yang kini merupakan Bulgaria pada abad ke-4 Masehi. Seperti ciptaan Santo Kiril, alfabet Ulfilas adalah campur baru huruf-huruf yang dipinjam dari berbagai sumber, sekitar 20 huruf Yunani, sekitar 5 huruf Romawi, dan 2 huruf yang entah diambil dari alfabet Rune atau yang diciptakan sendiri oleh Ulfilas. Yang jauh lebih sering, kita tidak tahu apa-apa mengenai orang-orang yang bertanggung jawab merancang alfabet-alfabet ternama pada masa lalu. Namun kita masih mungkin membandingkan alfabet-alfabet masa lalu yang ditemukan belakangan dengan alfabet-alfabet yang sudah ada sebelumnya dan menyimpulkan bentuk-bentuk huruf apa saja yang dijadikan modelnya. Untuk alasan yang sama, kita bisa yakin bahwa silabari linear B dari Yunani Mikene yang diadaptasi sekitar 1400 Masehi dari silabari linear A Kreta Minoa. Dari beratus-ratus kali peristiwa
ketika sistem tulisan yang sudah ada dari satu bahasa digunakan sebagai cetak biru yang diadaptasi untuk bahasa berbeda, telah muncul sejumlah masalah, sebab tidak ada dua bahasa yang memiliki rangkaian bunyi yang tepat sama. Sejumlah huruf atau lambang yang diwariskan mungkin dibuang ketika bunyi-bunyi yang direpresentasikan huruf-huruf itu dalam bahasa yang meminjamkannya tidak ada dalam bahasa yang meminjamnya. Misalnya bahasa Finlandia tidak memiliki bunyi yang diekspresikan oleh banyak bahasa Eropa lain sebagai huruf B, C, F, G, W, X, Z, sehingga orang-orang Finlandia membuang huruf-huruf itu dari alfabet Romawi versi mereka. Seringkali juga timbul masalah sebaliknya, yaitu merancang huruf-huruf untuk merepresentasikan bunyi-bunyi baru dalam bahasa peminjam, namun tidak ada dalam bahasa yang meminjamkannya. Masalah itu diatasi dalam beberapa cara berbeda, misalnya menggunakan kombinasi mana suka dari dua atau lebih huruf seperti TH dalam bahasa Inggris untuk merepresentasikan sebuah bunyi dalam alfabet Yunani, dan gun dinyatakan dengan satu huruf saja. Menambahkan tanda pembeda kecil pada huruf yang sudah ada, bisa tilde N dalam bahasa Spanyol, umlaut O dalam bahasa Jerman, dan beraneka ragam tanda yang menari-nari di sekitar huruf Polandia dan Turki. Memanfaatkan huruf yang sudah ada yang tidak digunakan oleh bahasa peminjam, misalnya cek bahasa modern mendaur ulang huruf C alfabet Romawi untuk mengekspresikan bunyi cek atau mencipta bunyi cek TS, atau menciptakan saja huruf baru seperti orang Eropa zaman pertengahan menciptakan huruf-huruf baru J, U, dan W. Alfabet Romawi sendiri adalah produk akhir serangkaian panjang penyalinan cetak biru. Alfabet tampaknya muncul hanya sekali dalam sejarah manusia di antara para penutur bahasa-bahasa Semit di daerah yang membentang dari Suria modern ke Sinai pada milenium kedua sebelum Masehi. Sekitar sekian ratus alfabet yang ada pada zaman dahulu ataupun sekarang pada dasarnya berasal dari alfabet Semit zaman dahulu itu dalam segelintir kasus. Misalnya alfabet Ogham Irlandia melalui difusi gagasan, namun dalam sebagian besar kasus benar-benar melalui penyalinan dan modifikasi bentuk huruf. Evolusi alfabet bisa dilacak sampai ke hieroglif Mesir yang mencakup serangkaian lengkap 24 lambang untuk 24 konsonan Mesir. Orang-orang Mesir tak pernah mengambil langkah yang bagi kita logis untuk membuang semua logogram determinatif dan lambang pasangan atau trio konsonan mereka dan menggunakan alfabet konsonan saja. Tapi dimulai dari 1700 sebelum Masehi, orang-orang Semit yang familiar dengan hieroglif Mesir mulai mencoba-coba langkah logis itu. Membatasi lambang hanya untuk konsonan tunggal sajalah. Hanyalah yang pertama dari 3 inovasi krusial yang membedakan alfabet dari sistem-sistem tulisan lain. Yang kedua adalah membantu penggunanya menghafal alfabet dengan menempatkan huruf-huruf itu dalam urutan tertentu dan memberi mereka nama-nama yang mudah diingat. Nama-nama huruf dalam bahasa Inggris sebagian besar adalah monosilabel tanpa makna, A, B, C, D, dan seterusnya. Namun nama-nama Semit memang memiliki makna dalam bahasa-bahasa Semit. Mereka adalah kata-kata untuk benda-benda sehari-hari. Alef, lembu, bet, rumah, gimel, unta, dalet, pintu, dan seterusnya. Kata-kata Semit ini terkait secara akofonis dengan konsonan-konsonan Semit yang mengacu kepadanya. Dengan kata lain, huruf pertama kata untuk benda itu juga merupakan huruf yang dinamai sesuai benda itu, A, B, G, D, dan seterusnya. Selain itu, bentuk-bentuk terawal huruf-huruf Semit dalam banyak kasus tampaknya memang merupakan gambar untuk benda-benda yang dimaksud. Semua ciri itu menjadikan bentuk, nama,
dan huruf-huruf alfabet Semit mudah diingat. Banyak alfabet modern termasuk milik kita tetap mempertahankan urutan yang asli dengan sedikit modifikasi, dan dalam kasus bahasa Yunani juga nama-nama asli huruf-huruf itu alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya lebih daripada 30.000 tahun setelahnya. Modifikasi kecil yang pasti. Satu modifikasi kecil yang pasti telah disadari pembaca adalah huruf G dalam alfabet Semit dan Yunani menjadi C dalam alfabet Romawi dan Inggris, sementara orang-orang Romawi menciptakan G baru di posisi yang sekarang. Inovasi ketiga dan terakhir yang membawa ke alfabet modern adalah menyediakan huruf vokal. Pada hari-hari awal alfabet Semit, sudah ada coba-coba dengan berbagai metode untuk menuliskan huruf vokal dengan cara menambahkan huruf tambahan kecil untuk mengindikasikan huruf vokal yang dipilih, atau dengan titik garis atau guide yang ditambahkan di atas huruf-huruf konsonan. Di abad ke-8 sebelum Masehi, orang-orang Yunani menjadi bangsa pertama yang menerapkan semua huruf vokal secara sistematis dengan jenis huruf yang sama dengan yang digunakan untuk konsonan. Orang-orang Yunani menurunkan bentuk-bentuk huruf vokal mereka alfa, epsilon, iota, omikron dengan memanfaatkan 5 huruf yang digunakan dalam alfabet Vedic dalam huruf-huruf konsonan yang tidak ada dalam bahasa Yunani. Dari alfabet Semit terawal itu, satu jalur penyalinan cetak biru dan modifikasi evolusi mengarah ke alfabet Ethiopia modern melalui alfabet Arab awal. Satu lagi jalur yang lebih penting berevolusi melalui alfabet Aram yang digunakan untuk dokumen resmi Kekaisaran Persia menjadi alfabet Arab modern. Menjadi alfabet Arab modern, Ibrani India dan Asia Tenggara, huruf Jawi banyak. Namun jalur yang paling akrab adalah bagi para pembaca Eropa dan Amerika adalah yang mengarah ke alfabet Yunani melalui orang-orang Fenisia pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Lantas ke orang-orang Etruska di abad yang sama, dan pada abad berikutnya ke orang-orang Romawi yang alfabetnya dengan sedikit modifikasi adalah yang digunakan untuk mencetak buku ini. Berkat potensi keunggulan penggabungan presisi dengan kesederhanaan, alfabet kini digunakan di sebagian besar wilayah dunia modern. Meskipun penyalinan cetak biru dan modifikasi adalah pilihan paling sederhana untuk menyampaikan teknologi, pilihan tersebut terkadang tidak tersedia. Cetak biru mungkin dirahasiakan atau mungkin tidak bisa dibaca oleh orang yang belum memahami teknologinya. Mungkin terdengar kabar mengenai ciptaan itu di satu tempat yang jauh, namun perinciannya tak pernah tersampaikan. Barangkali hanya gagasan dasarnya yang diketahui. Ada yang berhasil, entah bagaimana memperoleh hasil tertentu. Pengetahuan itu mungkin saja mengilhami yang lain melalui diskusi gagasan untuk merancang sendiri rute mereka menuju hasil semacam itu. Contoh mengesankan dari sejarah tulisan adalah kelahiran silabari yang dirancang di Arkansas pada sekitar 1820 oleh seorang Indian Cherokee bernama Sequoyah untuk menulis bahasa Cherokee. Sequoyah mengamati bahasa orang-orang kulit putih, mencoret-coret di kertas, dan mereka memperoleh keunggulan besar dengan menggunakan coret-coretan itu untuk mencatat dan mengulangi pidato yang panjang-panjang. Tapi bagaimana persisnya coret-coretan itu bekerja tetap misteri baginya, sebab seperti kebanyakan orang Cherokee sebelum 1820, Sequoyah tunaksara dan tidak bisa berbicara ataupun membaca dalam bahasa Inggris. Oleh karena dia seorang pandai besi, Sequoyah mulai dengan merancang sistem akuntansi yang membantunya mencatat utang-utang pelanggannya. Dia membuat gambar masing-masing pelanggan, kemudian dia menggambar lingkaran dengan garis dan berbagai ukuran untuk menunjukkan jumlah utang orang tersebut.
Pada sekitar 1810, Sequoyah memutuskan untuk merancang sistem bagi penulisan bahasa Cherokee. Dia lagi-lagi mulai dengan membuat gambar-gambar, namun tidak melanjutkannya karena terlalu rumit dan merepotkan dari segi artistik. Dia lantas mulai menciptakan lambang-lambang terpisah untuk setiap kata dan lagi-lagi tidak puas karena harus membuat ribuan lambang yang ternyata masih kurang. Akhirnya Sequoyah menyadari bahwa kata-kata tersusun atas sejumlah terbatas potongan bunyi yang berbeda yang muncul berulang-ulang dalam banyak kata-kata berbeda yang kita sebut suku kata. Dia pada awalnya merancang 200 lambang suku kata dan secara bertahap menguranginya menjadi 85. Sebagian besar di antaranya lambang kombinasi satu konsonan dan satu vokal. Sebagai salah satu sumber lambang-lambang itu, Sequoyah berlatih menyalin huruf-huruf dari buku belajar mengeja bahasa Inggris yang diberikan kepadanya oleh seorang guru sekolah. Sekitar 2 lusin lambang suku kata Cherokee-nya diambil langsung dari huruf-huruf itu, walaupun tentu saja dengan makna yang sepenuhnya berbeda karena Sequoyah tidak mengetahui maknanya dalam bahasa Inggris. Misalnya memilih DRBH untuk merepresentasikan suku kata Cherokee sini, sementara bentuk angka 4 dipinjam untuk suku kata C. Ini yang menggunakan lambang-lambang lain dengan memodifikasi huruf-huruf bahasa Inggris, misalnya merancang lambang-lambang untuk merepresentasikan suku kata U, Sa, dan Na. Lambang-lambang yang lain lagi murni ciptaannya, misalnya untuk Holy dan Nu. Sila baris Sequoyah ini dikagumi ahli linguistik profesional karena kecocokannya dengan bebunyian Cherokee karena mudah dipelajari. Dalam waktu singkat, tingkat melek aksara orang-orang Cherokee terhadap sila baris itu nyaris 100%. Mereka membuat cetakan lambang-lambang Sequoyah dan mulai mencetak berbagai buku serta surat kabar. Tulisan Cherokee tetap menjadi salah satu contoh terbaik jenis tulisan yang muncul melalui difusi gagasan. Kita tahu bahwa Sequoyah menerima kertas dan bahan tertulis lain, gagasan sistem tulisan, gagasan menggunakan lambang terpisah, dan bentuk beberapa lusin lambang. Tapi karena dia tidak bisa membaca ataupun menulis dalam bahasa Inggris, dia tidak memperoleh perincian ataupun asas apapun dari tulisan-tulisan yang ada di sekitarnya. Dikelilingi oleh alfabet yang tak bisa dia pahami, dia malah secara mandiri menciptakan ulang satu silabari, tidak sadar bahwa orang-orang Minoa di Kreta telah menciptakan satu silabari lain 3.500 tahun sebelumnya. Contoh Sequoyah bisa berperan sebagai model mengenai bagaimana difusi gagasan barangkali juga melahirkan banyak sistem tulisan di masa lalu. Alfabet Hangul yang dirancang oleh Raja Korea Sejong pada 1446 untuk bahasa Korea terbukti terilhami oleh format blok karakter tulisan Cina dan oleh asas alfabetis tulisan Mongol atau Buddha Tibet. Tapi Raja Sejong menciptakan bentuk-bentuk huruf Hangul dan beberapa ciri unik alfabetnya, termasuk pengelompangan huruf-huruf sebagai suku kata ke dalam blok persegi, penggunaan bentuk-bentuk huruf terkait untuk merepresentasikan bunyi konsonan, bunyi vokal atau konsonan, dan bentuk-bentuk huruf konsonan yang menggambarkan posisi bibir atau lidah saat mengucapkan konsonan itu. Alfabet Ogham yang dahulu digunakan di Irlandia dan beberapa bagian Britania Keltik sejak sekitar abad ke-4 Masehi secara serupa mengadopsi asas-asas alfabetik. Dalam kasus ini, dari alfabet Eropa yang ada, namun lagi-lagi merancang bentuk-bentuk huruf yang unik sepertinya merasakan pada sistem 5 jari sinyal tangan. Kita bisa secara yakin menyatakan bahwa alfabet Hangul dan Ogham sebagai hasil difusi gagasan, bukan penciptaan mandiri dalam isolasi, sebab kita tahu bahwa kedua masyarakat menjalin kontak akrab dengan masyarakat yang memiliki tulisan, dan karena jelas diketahui jenis tulisan asing mana yang menjadi ilhamnya. Sebaliknya, kita bisa secara yakin menyatakan
bahwa tulisan Paku Sumeria dan tulisan Mesoamerika terawal merupakan hasil penciptaan mandiri karena pada masa kemunculan mereka pertama kali tak ada jenis tulisan lain di belahan dunia tempat mereka berada yang bisa mengilhami mereka. Yang masih menjadi bahan perdebatan adalah asal muasal tulisan di Pulau Paskah, Cina, dan Mesir. Orang-orang Polinesia yang hidup di Pulau Paskah di Samudra Pasifik memiliki jenis tulisan unik yang contoh tertuanya yang masih ada berasal baru dari 1851 Masehi, lama setelah orang-orang Eropa mencapai Pulau Paskah pada 1722. Barangkali tulisan timbul secara mandiri di Pulau Paskah sebelum orang-orang Eropa tiba, walaupun tak ada contoh yang masih ada. Namun tafsir paling sederhana adalah memahami fakta-fakta itu apa adanya dan menganggap bahwa orang-orang Paskah tergerak untuk merancang jenis tulisan setelah melihat pernyataan pencaplokan wilayah tertulis yang diserahkan satu ekspedisi Spanyol kepada mereka pada 1770. Kalau ada soal tulisan Cina yang tertua diketahui berasal dari 1300 sebelum Masehi, namun mungkin ada pendahulunya yang lebih tua. Memang tulisan Cina memiliki lambang-lambang lokal yang unik dan sejumlah asas yang unik, dan kebanyakan cendekiawan mengasumsikan tulisan tersebut berevolusi secara mandiri. Tulisan telah berkembang sebelum 3000 sebelum Masehi di Sumeria, 6400 km di sebelah barat pusat perkotaan Cina awal, namun tidak ada sistem tulisan awal yang diketahui di seluruh wilayah yang terbentang antara lembah Indus dan Cina. Dengan demikian, tidak ada bukti bahwa para juru tulis terawal Cina tahu tentang sistem tulisan apapun yang lantas mengilhami mereka. Hieroglif Mesir, sistem tulisan kuno paling terkenal yang juga biasanya diasumsikan sebagai hasil penciptaan mandiri, namun tafsir alternatif berupa difusi gagasan berkemungkinan lebih besar benar dibandingkan dalam kasus tulisan Cina. Tulisan hieroglif muncul cukup mendadak dalam bentuk nyaris sempurna pada sekitar 3000 sebelum Masehi. Mesir hanya terletak 1300 km di sebelah barat Sumeria yang telah menjalin hubungan perdagangan dengan Mesir. Saya curiga karena tidak ada bukti perkembangan bertahap hieroglif yang kita dapati, walaupun iklim kering Mesir bagus sekali untuk mengawetkan tulisan coba-coba sebelumnya, dan walaupun iklim kering yang serupa di Sumeria telah menghasilkan bukti melimpah bagi perkembangan tulisan Paku Sumeria selama setidaknya beberapa abad sebelum 3000 sebelum Masehi. Yang sama mencurigakannya adalah kemunculan beberapa sistem tulisan lain yang seolah dirancang secara mandiri di Iran, Kreta, dan Turki, disebut tulisan Proto-Elamit, piktograf Kreta, dan hieroglif Hittite setelah kemunculan tulisan Sumeria dan Mesir. Walaupun masing-masing sistem itu menggunakan perangkat lambang berbeda yang tidak dipinjam dari Mesir ataupun Sumeria, orang-orang yang terlibat nyaris mustahil tidak menyadari tulisan yang dimiliki oleh tetangga-tetangga yang menjadi mitra dagang mereka. Kok luar biasa sekali bila setelah jutaan tahun keberadaan manusia tanpa tulisan, semua masyarakat Mediterania dan Timur Tengah itu mendadak masing-masing memperoleh gagasan tulisan secara mandiri dengan hanya selang waktu beberapa abad satu sama lain. Oleh karena itu, sepertinya tafsir yang masuk akal bagi saya adalah difusi gagasan seperti dalam kasus silabari Sequoia. Dengan kata lain, orang-orang Mesir dan bangsa-bangsa lain mungkin mempelajari dari orang-orang Sumeria mengenai gagasan tulisan dan barangkali mengenai sebagian asasnya, namun kemungkinan merancang sendiri asas-asas lain dan segala bentuk spesifik huruf. Mari sekarang kita kembali ke pertanyaan utama yang mengawali bab ini. Mengapa tulisan muncul pada beberapa masyarakat dan kemudian menyebar ke masyarakat lain, namun tidak pada masyarakat lain?
Titik awal yang baik untuk pembahasan kita adalah kemampuan, kegunaan, dan terbatasnya penggunaan sistem-sistem tulisan awal. Jenis-jenis tulisan awal tidak lengkap, bermakna ganda, rumit, atau ketiga-tiganya sekaligus. Contohnya, tulisan paku Sumeria tertua tidak bisa dipakai menuangkan prosa normal, namun hanya merupakan stenotelegraf saja yang kosakatanya terbatas kepada nama, angka, satuan ukuran, kata-kata untuk benda terhitung, dan segelintir kata sifat. Seolah-olah seorang juru catat pengadilan Amerika modern terpaksa menulis John 27 domba gemuk karena tulisan bahasa Inggris tidak punya kata-kata dan tata bahasa yang diperlukan untuk menuliskan kami memerintahkan John untuk menyerahkan 27 ekor domba gemuk yang merupakan utangnya ke pemerintah. Tulisan paku Sumeria yang lebih baru memang akhirnya bisa dipakai menuangkan prosa, namun dengan sistem kacau yang telah saya jabarkan dengan campuran logogram, lambang fonetik, dan determinatif yang tak dibaca dengan total 100 lambang berbeda. Linear B, tulisan Yunani Mykenae setidaknya lebih sederhana, didasarkan pada silabari dengan sekitar 90 lambang plus logogram. Kekurangannya adalah linear B cukup banyak bermakna ganda. Konsonan apapun yang ada di ujung kata dibuang, dan beberapa konsonan yang terkait ditulis dengan lambang yang sama. Misalnya satu lambang untuk L dan R, satu lagi untuk P, B, dan PB, serta satu untuk G, K, dan K. Kita tahu betapa membingungkannya ketika penutur asli bahasa Jepang berbicara dalam bahasa Inggris tanpa membedakan L dan R. Bayangkan bingungnya kita bila alfabet kita juga begitu, dan secara serupa menghomogenisasi konsonan-konsonan lain yang saya sebutkan. Seolah-olah saya harus mengeja kata-kata rap, lap, lap, dan laf secara persis sama. Batasan yang terkait dengan itu adalah sedikit sekali orang-orang yang belajar menulis tulisan-tulisan awal. Pengetahuan tulisan terbatas pada juru tulis profesional yang dipekerjakan oleh raja atau kuil. Misalnya, tak ada bukti bahwa linear B digunakan atau dipahami oleh orang Yunani Mykenae manapun selain sekelompok birokrat istana. Oleh karena juru tulis linear B dapat dibedakan melalui tulisan tangan mereka pada dokumen-dokumen yang masih ada. Kita bisa katakan bahwa semua dokumen linear B yang masih ada dari istana Knossos adalah hasil karya 75 juru tulis, sementara dari istana Pylos hasil karya 40 juru tulis. Penggunaan jenis tulisan awal yang telegrafik, berantakan, dan bermakna ganda itu sama terbatasnya dengan jumlah penggunanya. Siapapun yang berharap mengetahui bagaimana orang-orang Sumeria pada 3000 sebelum Masehi berpikir dan merasa, bahkan bakalan kecewa. Naskah-naskah Sumeria pertama justru berupa catatan tanpa emosi buatan birokrat, istana, dan kuil. Sekitar 90% tablet dalam arsip Sumeria tertua yang diketahui dari kota Ur adalah catatan juru tulis mengenai barang-barang yang dibayarkan, pekerja yang diberi jatah makanan, dan produk tani yang diedarkan. Baru nantinya, ketika orang-orang Sumeria mengalami kemajuan dari logogram menjadi tulisan fonetik, mereka mulai menulis narasi prosa, misalnya propaganda dan mitos. Orang-orang Yunani Mykenae bahkan tidak pernah mencapai tahap propaganda dan mitos itu. Sepertiga dari semua tablet linear B dari istana Knossos adalah catatan akuntan mengenai domba dan wol, sementara sebagian besar tulisan di istana Pylos sendiri terdiri atas catatan tentang rami. Sifat dasar linear B sedemikian bermakna ganda sehingga jenis tulisan itu tetap terbatas untuk catatan-catatan istana yang konteks dan pilihan katanya yang terbatas menjadikan interpretasi pun jelas. Tidak sekelumit pun penggunaan linear B untuk sastra yang masih ada. Ilyas dan Odysseia digubah dan disampaikan oleh pendendang-pendendang tunaksara.
kepada pendengar-pendengar yang tunaksara, dan baru dituliskan ratusan tahun kemudian setelah alfabet Yunani dikembangkan. Penggunaan yang terbatas semacam itu juga terjadi pada tulisan Mesir, Mesoamerica, dan Cina awal. Hieroglif Mesir awal adalah rekaman propaganda agama dan negara serta catatan-catatan birokratik. Tulisan Maya yang masih ada juga diabdikan untuk propaganda, kelahiran, penobatan, dan kemenangan raja-raja, serta pengamatan astronomi para pendeta. Tulisan Cina tertua yang masih ada dari dinasti Shang akhir terdiri atas ramalan agama mengenai urusan-urusan dinasti yang digugatkan ke apa yang disebut tulang peramal. Contoh naskah Shang, raja yang membaca makna retakan pada tulang yang retak akibat dipanaskan berkata, bila anak itu dilahirkan pada hari Keng, maka itu peruntungan yang sungguh bagus. Bagi kita sekarang, ada goda untuk menanyakan mengapa masyarakat yang memiliki sistem tulisan awal menerima kegandaan makna yang membatasi tulisan untuk segelintir kegunaan dan segelintir juru tulis. Namun pertanyaan itu pun sudah menggambarkan jurang antara sudut pandang zaman dahulu dan harapan kita sendiri akan kemilik aksaraan asal. Penggunaan terbatas yang disengaja bagi tulisan awal menjadi disintegratif positif bagi perancangan sistem-sistem tulisan yang tidak sebegitu bermakna ganda. Para raja dan pendeta Sumeria kuno ingin tulisan digunakan oleh juru tulis profesional guna mencatat jumlah domba yang harus dibayarkan wajib pajak, bukan oleh orang banyak untuk menulis puisi dan merancang makar. Seperti kata antropolog Kurt Levi-Strauss, fungsi utama tulisan kuno adalah memfasilitasi perbudakan manusia lain. Penggunaan pribadi tulisan oleh non-profesional baru muncul lama sesudahnya, seiring semakin sederhana dan semakin ekspresifnya sistem tulisan. Misalnya, seiring jatuhnya peradaban Yunani Mikene sekitar 1200 sebelum Masehi, Dinyarbe pun lenyap dan Yunani kembali ke zaman praksara. Ketika tulisan akhirnya kembali ke Yunani abad ke-8 sebelum Masehi, tulisan Yunani baru penggunanya dan kegunaannya sangatlah berbeda. Tulisan itu bukan lagi silabari bermakna ganda yang bercampur dengan logam, melainkan alfabet yang dipinjam dari alfabet konsonantal Fenisia dan ditambah huruf vokal yang diciptakan orang Yunani sebagai ganti daftar domba yang hanya dimengerti para juru tulis dan dibacakan hanya di sana. Tulisan alfabet Yunani sejak kemunculannya adalah wahana puisi dan humor untuk dibacakan di rumah-rumah pribadi. Misalnya, contoh pertama, tulisan alfabet Yunani yang masih ada digugatkan pada Kendi Anggur asal Athena dari sekitar 740 sebelum Masehi adalah sebaris puisi yang mengumumkan lomba menari. Siapapun di antara semua penari yang tampil paling gemulai akan memenangkan kendi ini sebagai hadiah. Contoh berikutnya adalah 3 baris heksameter daktilik yang digugatkan pada cangkir minuman. Akulah cangkir minuman indah milik Nestor. Siapapun yang minum dari cangkir ini dengan cepat akan tercengkram oleh gairah akan Afrodit yang berambut pirang. Contoh-contoh tertua alfabet Etruska dan Romawi yang masih ada juga merupakan gugatan pada cangkir minum dan wadah anggur. Baru kemudian, alfabet yang merupakan wadah komunikasi pribadi yang mudah dipelajari dimanfaatkan juga untuk tujuan-tujuan publik dan birokratik. Dengan demikian, urusan perkembangan kegunaan tulisan alfabetik adalah kebalikan dari sistem logogam dan silabari yang muncul lebih dahulu. Penggunaan dan keterbatasan pengguna tulisan awal tampaknya menunjukkan mengapa tulisan muncul sedemikian lambat dalam evolusi manusia. Pada semua peristiwa yang mungkin merupakan penciptaan tulisan secara mandiri di Sumeria, Meksiko, Cina, dan Mesir, dan dari semua adaptasi awal sistem-sistem yang diciptakan itu,
misalnya di Kreta, Iran, Turki, Lembah Indus, dan daerah-daerah Maya. Yang terlibat adalah masyarakat yang terstratifikasi sosial dengan lembaga politik yang kompleks dan tersentralisasi, yang hubungannya dengan produksi makanan akan kita dalami di bab lain nanti. Tulisan awal dibuat demi memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga politik itu, misalnya pencatatan data dan propaganda istana, dan para penggunanya adalah birokrat purna waktu yang melahap simpanan makanan berlebihan budidaya para petani yang memproduksi makanan. Tulisan tak pernah dikembangkan atau bahkan diadopsi oleh masyarakat pemburu pengumpul sebab mereka tidak memiliki kebutuhan situasional bagi tulisan awal maupun mekanisme sosial dan agrikultural untuk menghasilkan kelebihan makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan para juru tulis. Dengan demikian, produksi makanan dan ribuan tahun evolusi masyarakat setelah adopsi produksi makanan merupakan hal yang diperlukan bagi evolusi tulisan dan juga evolusi mikroba yang menyebabkan penyakit epidemi manusia. Tulisan muncul secara mandiri hanya di bulan sabit subur, Meksiko dan barangkali Cina. Memang karena daerah-daerah itu adalah tempat produksi makanan muncul pertama kali di belahan bumi masing-masing. Begitu diciptakan oleh segelintir masyarakat, tulisan lantas menyebar melalui perniagaan, penaklukan dan agama ke masyarakat-masyarakat lain dengan ekonomi dan organisasi politik serupa. Sementara produksi makanan merupakan kondisi yang diperlukan bagi evolusi atau adopsi awal tulisan, kondisi itu tidaklah mencukupi. Di awal bab ini saya menyinggung soal kegagalan sejumlah masyarakat produsen makanan dengan organisasi politik kompleks dalam mengembangkan atau mengadopsi tulisan sebelum zaman modern. Kasus-kasus itu yang pada awalnya sedemikian membingungkan bagi kita, orang-orang modern yang terbiasa memandang tulisan sebagai bagian tak terpisahkan dalam masyarakat yang kompleks, mencakup salah satu negara terbesar di dunia pada 1520 Masehi, Inka di Amerika Selatan, dan ada pula Proto Kekaisaran Maritim Tonga, negara Hawaii yang muncul di akhir abad ke-18. Semua negara dan suku di Afrika Subkhatulistiwa dan Afrika Barat Sub-Sahara sebelum Islam tiba, dan masyarakat terbesar penduduk asli Amerika Utara yang hidup di lembah Mississippi dan anak-anak sungainya. Mengapa semua masyarakat itu gagal memperoleh tulisan meskipun memenuhi prasyarat yang sama dengan masyarakat-masyarakat yang memperoleh tulisan? Di sini kita harus mengingatkan diri bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki tulisan memperolehnya dengan cara meminjam dari tetangga atau diilhami oleh tetangga untuk mengembangkannya, bukan untuk menciptakannya sendiri secara mandiri. Masyarakat tanpa tulisan yang saya baru saja sebutkan adalah yang memulai produksi makanan lebih belakangan daripada Sumeria, Meksiko, dan Cina. Satu-satunya ketidakpastian dalam pernyataan ini adalah mengenai waktu relatif munculnya produksi makanan di Meksiko dan di Andes yang nantinya termasuk ke dalam wilayah Inka. Bila diberi cukup waktu, masyarakat tanpa tulisan mungkin pada akhirnya bisa mengembangkannya sendiri. Seandainya mereka terletak lebih dekat dengan Sumeria, Meksiko, dan Cina, mungkin mereka justru memperoleh tulisan atau gagasan mengenai tulisan dari pusat-pusat itu, seperti juga India, Maya, dan sebagian masyarakat lain yang memiliki tulisan. Namun mereka terlalu jauh dari pusat-pusat pertama tulisan sehingga tidak memperolehnya sebelum zaman modern. Arti penting isolasi paling jelas pada kasus Hawaii dan Tonga. Yang kedua yang terpisahkan oleh samudra selebar setidaknya 6.400 km dari masyarakat terdekat yang memiliki tulisan. Masyarakat mengilustrasikan poin penting bahwa istilah dunia hanya selebar daun kelor tidak berlaku bagi isolasi manusia. Andes, kerajaan-kerajaan Afrika Barat dan mulut sungai Mississippi terletak hanya kira-kira 1.900, 2.400, dan 1.100 km dari masyarakat pemilik tulisan di Meksiko, Afrika Utara, dan Meksiko. Jarak-jarak ini jauh lebih dekat daripada jarak-jarak yang hanya dilalui alfabet dari tanah airnya di pesisir timur Mediterania agar mencapai Irlandia, Ethiopia, dan Asia Tenggara,
dalam 2000 tahun setelah penciptaannya. Namun manusia diperlambat oleh penghalang-penghalang ekologis dan air yang jelas lebih lebar daripada daun kelor. Negara-negara di Afrika Utara, pemilik tulisan, dan Afrika Barat tanpa tulisan terpisahkan oleh gurun Sahara yang tak cocok untuk agrikultur dan perkotaan. Gurun-gurun Meksiko Utara memisahkan pusat-pusat perkotaan Meksiko Selatan dari suku-suku di lembah Mississippi. Komunikasi antara Meksiko Selatan dan Andes harus melalui pelayaran laut atau perjalanan darat panjang melalui tanah genting darian yang sempit, berhutan rimba, dan tak pernah terurbanisasi. Oleh karena itu, Andes, Afrika Barat, dan lembah Mississippi pada dasarnya terisolasi dari masyarakat pemilik tulisan. Bukan artinya masyarakat tanpa tulisan terisolasi sepenuhnya. Afrika Barat akhirnya menerima hewan domestik bulan sabit subur dari seberang Sahara, dan nantinya menerima pengaruh Islam termasuk tulisan Arab. Jepang berdifusi dari Meksiko ke Andes dan secara lebih lambat dari Meksiko ke lembah Mississippi. Namun kita sudah lihat di bab 10 bahwa sumbu utara selatan dan rintangan-rintangan ekologis di Afrika dan Amerika memperlambat difusi tanaman pangan dan hewan domestik. Secara tulisan secara mengejutkan menggambarkan cara-cara geografi dan ekologi mempengaruhi penyebaran ciptaan manusia.